Mas Ketum. Selamat malam, Mas Ketum. Terima kasih Mas Tovan, terima kasih Mas Boy, terima kasih Mas Dila atas kesempatannya. Terima kasih Rumah Milenial telah bersedia untuk menjadi host untuk acara malam ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi teman-teman semua karena topiknya sangat relevan. Betul. Dan pembicara kita juga sangat kompeten di sini. Ada Mas Boy, Waketum kita, dan Mbak Dila. Apalagi kita memasuki era di physical distancing dan juga era the new normal saat ini. Topik yang sangat relevan. Terima kasih. Terima kasih Mas Tovan. Sama-sama Mas Agung, selamat malam dan selamat menikmati cemilan setelah buka puasa, Mas. Sepertinya jauh lebih segar Mas Agung nih ya. Sehat-sehat terus, Mas. Oke, izin kita lanjut ya, Mas Ketum ya. Baik, Mas Boy dan Mbak Fadila, izin sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan Mas Boy dan Mbak Fadila pada teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Ini alhamdulillah hampir 100 ya, mudah-mudahan menuju 100 lebih. Izin saya akan share screen sebentar terkait dengan profilnya. Baik. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Agung tadi bahwa diskusi malam hari ini merupakan hasil diskusi Rumah Milenial dan BPP Perhumas. Topiknya pun sangat relevan. Kita bicara everyone talking about new normal, but what kind of normal that we are facing ke depan itu banyak hal mulai dari bisnis, pendidikan dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara public relation tentu skupnya luas. Apalagi malam ini kita ketemu dengan sosok luar biasa. Kalau saya lihat di Rumah Milenial, Mas Boy, umurnya semuanya 21, Mas Boy. Jadi nggak ada di atas 21. Jadi anggap aja semuanya umurnya 21 tahun. Jadi semua umurnya sama. Nah, seperti yang teman-teman Sobat Milenials dan Sobat Perhumas baca di slide saya, beliau saat ini sebagai Head of Corporate Communication Astra International. Nah, biar seru, boleh nggak yang di rumah yang ada yang tombol reaction, ya kasih tepuk tangan atau kasih clap, kasih jempol untuk Mas Boy pada malam hari ini. Terima kasih Mas Boy sudah berkenan sharing pada malam hari ini. Dan beliau juga aktif sebagai program facilitator di Talking Consulting Corporations, jadi mengajar public speaking juga. Dan saat ini Mas Boy sebagai wakil ketua 3 dari BPP Perhumas ya, pusat. Dan seperti yang kawan-kawan lihat di sini, beliau juga pengalamannya sudah sangat banyak. Ini izin Mas, saya ambil dari Google Mas. Kalau terakhir ya, saya lihat postingan Mas Ketum sama Mas Boy ini berkunjung ke Pak Doni Bonardo ya untuk menyerahkan donasi dari Perhumas begitu. Dan beliau aktif juga menjadi pembicara di mana-mana dan menjadi inspirasi buat anak muda yang lain. Next, 2024 jadi menteri ya Mas Boy? Aduh, nemenin Mas, mendingan ini kan udah pelukan sama Mas Menteri ya. Baik, ini kalau dilihat LinkedIn-nya kan hari gini kalau kita jaringan profesional pasti coleknya lewat LinkedIn, teman-teman bisa dicolek di LinkedIn. Boy Kelana Subroto, di sini ada perjalanan karir beliau mulai dari General Manager sampai sekarang di Astra International dan lain-lain ya. Pokoknya kalau dibacain panjang sekali. Baik, silakan berikan tepuk tangan sekali untuk Mas Boy ya, virtual clapping ya. Oke, next kita, wah ini luar biasa. Kalau Mbak ini umurnya 18 tahun, 1 tahun lebih muda daripada Mas Boy. Kelihatan. Baik, Ibu atau Mbak, kalau manggilnya Mbak Fadila Astari, beliau adalah Communications Director at Raja Wali Foundation, di mana beliau luar biasa sudah 14 tahun, kalau saya tidak salah, di sini 14 tahun, berpengalaman di designing, developing, implementing, coordination, outreach program, to coordination, panjang lebar. Intinya beliau pengalamannya ada di private sector, di pemerintah, ya, lalu fokusnya di communication management, marketing communication, dan lulusan Universitas Indonesia ya Mbak ya? Dulu ya Mbak, satunya ya? Baik. S2-nya. Oh, S2-nya. Nah, mudah-mudahan langsung lanjut S3 menjadi dokter ntar lagi ya. Baik. Kalau ini LinkedIn-nya Bu Fardila, Mbak Fardila, oh ini UI ya. Beliau berkarir saat ini di Raja Wali Foundation as a Communication Director, sebelum ini di Kehati Foundation. Nah, jadi memang ini soul-nya kayaknya di social ya, Mbak ya. Jadi ya, banyakan ya. Baik. Oke, saya izin, nih foto-fotonya juga nggak kalah sama Mas Boy, sama-sama sering berbagi, sering sharing, ya, sering ketemu anak muda, ya, jadi usianya tetap ya antara 19-20 ya. Baik. Kawan-kawan semua, pada malam hari ini adalah intro dari saya minta izin intro kurang lebih 3-5 menit sebelum ke presentasi Mas Boy sama Mbak Dila pada malam hari ini. Ini saya ambil tadi siang, tapi per tadi maghrib saya ambil dari Kompas dan lain-lain, itu sudah 17.000. Per hari ini sudah naik ya, 529. Padahal minggu lalu kita udah optimis, wah kurvanya sudah landai segala macam, tapi kita tahu strategi
tragedi Sarina, tragedi orang mau mudik di airport, lalu aduh luar biasa. Ini terbukti kasusnya nanjak gitu ya, dan perlu kerjasama berbagai pihak. Ini yang saya ambil terakhir tadi, dan seperti yang kita tahu teman-teman, kenapa saya dan kawan-kawan BPP Perumas, terutama Pak Ketum, Pak Agung, kemarin diskusi 2 minggu lalu, ini adalah topik yang paling relevan, karena kita sekarang hidup di era uncertainty anxiety. Ya, segala sesuatu nggak ada yang pasti, nggak bisa diketahui kapan ini selesai, termasuk WHO pun nggak tahu kapan corona itu bisa selesai, virusnya juga kapan diselesaikan juga belum ada jawabannya. So we live in a high fatality, high uncertainty, high complexity, dan yang paling penting high ambiguity. Ya, kita hidup di era kebingungan. Tapi disinilah peran PR ya. Peran PR di sini banyak mengambil peran untuk membangun citra dan reputasi perusahaan dan juga bangsa Indonesia. Nah, yang saya suka dan saya respect sekali dengan sahabat-sahabat di BPP Perhumas, dan saya pun bagian dari sana. Kawan-kawan BPP Perhumas menggelorakan yang namanya semangat Indonesia bicara baik, dan peran PR itu akan selalu besar dalam kondisi apapun ya, termasuk dalam kondisi krisis seperti yang kita hadapi saat ini. Makanya diskusi kita demikian relevan untuk dibahas. Dan di tengah pandemi pun penghargaan terhadap kinerja PR ya lintas bidang juga dilakukan oleh Kementerian Kominfo kemarin, di mana yang namanya PR itu menopang perusahaan mewujudkan kinerja maksimal di tengah pesatnya informasi dan komunikasi, serta kondisi COVID-19 menuju era new normal yang mengedepankan interaksi online dan real time. Nah, di sini kita tahu bahwa semuanya berubah ya, dari sektor finance, tourism, pendidikan. Ya, ini aja pendidikan kita belum tahu kapan masuk ke era normal, dan merubah banyak gaya hidup. Billions of lifestyle is changed in shifting. And then we have to rethink again what kind of new normal that need to adapt, dan kita harus sesuaikan. Dan ini juga sama terutama di perusahaan, how social media is changing the way organization manage crisis. Dan kita akan dengar dari pakarnya, dari Mas Boy ataupun Mbak Dila, bagaimana benar-benar social media punya efek yang besar dalam hal ini. Dan untuk terakhir, kalau beberapa senior bilang, udahlah kita fokus aja sama hal-hal yang kita bisa kendalikan, termasuk Pak Ketum juga bilang seperti ini di media. Sehingga PR itu harus fokus terhadap sesuatu yang bisa dikendalikan. Nah, itulah yang akan jadi pembicaraan kita pada malam hari ini dengan Mas Boy dan Mbak Dila. So, the time is to build new habit, that habit, dan di mana kita menggantikan segala sesuatu untuk bisa bertahan dan survive ke depannya. So, without further ado, kita akan langsung goes to Mas Boy untuk presentasi materi yang luar biasa tadi udah di-sharing ke saya, untuk di-sharing juga ke teman-teman. Silakan Mas Boy. Ya, terima kasih Mas Tovan. Selamat malam Mbak Dila juga, partner saya malam hari ini yang akan sama-sama berbagi. Selamat malam juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di malam hari ini di Rumah Millennials, dan kita akan banyak ngobrol-ngobrol aja, dan mungkin nanti akan banyak sesi diskusi dan tanya jawab sama teman-teman. Saya ada sedikit slide, saya coba masukin dulu ya, mudah-mudahan ini berhasil. Oke, let's see. Sudah keluar slide-nya? Oke, great Mas. Oke, that's cool. Oke, tadi Mas Tovan mention mengenai public relations in the new normal world ya. Ini bukan typo di tempat saya, tapi emang benar-benar kita ngomongnya sekarang now. It's now. It's where public relations in the now. Now itu adalah kondisi sekarang yang akan menjadi normal world di masa depan gitu ya. Jadi kita harus artinya siap dengan kondisi yang berubah saat ini gitu. Dan terus terang, tadi benar kata Mas Tovan bilang, semua orang, nggak cuma Indonesia, menghadapi ini, dan mereka semua tidak siap ya dengan kondisi ini, unprecedented. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi artinya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ataupun tenaga kesehatan dimanapun itu juga pasti perlu proses, dan harus kita pahami bersama, dan harus kita apresiasi langkah-langkah mereka. Ya, kita tahu situasi pandemi COVID-19 ini sejak awal Maret ya, Presiden Republik Indonesia mengumumkan adanya kasus pertama di Indonesia. Kemudian langsung berlanjut ada physical distancing, ada kita harus di rumah saja.
kemudian kalau keluar rumah harus pakai masker, cuci tangan harus dengan sabun dan harus lebih sering. This is the now, ya. Teman-teman saya yakin juga menghadapi hal yang sama dimanapun teman-teman berada. Dan kita tahu pandemi COVID-19 ini berdampak kepada semua lapisan masyarakat, semua, nggak ada yang nggak dapat dampaknya, ya. Bisnis terdampak, masyarakat menengah dan bawah juga terdampak. Artinya ini cut across semua lini manusia di bumi ini itu kena dampaknya semua, nggak ada yang nggak. Ya, jadi this is the situation sekarang. Saatnya kondisi seperti ini dan teman-teman juga tahu kita sedang menghadapi sebuah pandemi yang sampai hari ini belum ada obatnya, belum ada istilahnya antivirusnya dan seterusnya. Jadi artinya kita masih terus berlomba-lomba dengan waktu untuk bisa melewati ini semua dengan baik. Ya. Kalau public relations konteksnya gimana? Public relations tantangannya apa ketika menghadapi pandemi COVID-19? Ini saya angkat ada 4 hal di sini. Yang pasti masa yang tidak pasti. Maksudnya adalah kita belum tahu. Tadi Mas Tovan sudah sampaikan, even WHO pun nggak tahu ini kapan selesai. Ya, jadi kita belum tahu, uncertain sekali kapan ini selesai. Artinya kita harus benar-benar bisa menyesuaikan diri, ya, mengatur timing komunikasi yang tepat di tengah pergerakan tren yang tidak menentu saat ini. Semua serba cepat, semua serba harus direalisasikan gitu. Event-event communications pun juga harus mulai di shift gitu. Rencana saya di awal tahun ini membuat begitu banyak kegiatan activation, akhirnya harus tertunda semua dan harus diubah menjadi format yang berbeda dengan yang direncanakan sebelumnya untuk mencapai engagement dengan audience pada saat ini gitu ya. Kemudian begitu banyaknya media platform yang ada, yang mungkin sudah ada sebelumnya yang belum mereka optimalkan penggunaannya. Artinya hari ini mungkin kita harus optimalkan penggunaannya dan kita harus pilih mana yang tepat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Malam ini kita bisa sharing melalui Zoom dan ini salah satu media platform yang juga masih paling sering digunakan oleh teman-teman semua. Kembali kepada peran public relations, kita nggak boleh lupa. Tadi Mas Tovan juga sudah menyampaikan perannya apa sih? What is Mas Boy, public relations maaf, role? suaranya agak krecek-krecek keganggu. Mungkin ada kabel jaringan atau coba dites lagi, Mas. Oke. Oke, nice. Sekarang lebih jelas? Iya, lebih jelas. Oke. Lanjut, Mas. Ya. Going forward dengan peran public relations ini, kita kembali mengingatkan ke teman-teman, apa sih peran public relations itu? Yaitu menjaga dan membangun reputasi serta citra positif perusahaan atau organisasi melalui pengelolaan pemantauan informasi serta komunikasi terstruktur. Ini harus yang dilakukan oleh teman-teman public relations dimanapun berada. Kebetulan sehari-hari saya ada di Astra International, di kantor pusat, dan juga mengapalai corporate communications, di mana dalam divisi corporate communications itu ada bagian-bagian yang mempunyai perannya masing-masing. Ya, ada bagian internal relations, di mana mereka mengelola sistem komunikasi internal grup Astra yang jumlahnya 235 perusahaan, karyawannya 250.000 lebih gitu ya di seluruh Indonesia. Dan kemudian ada bagian media relations. Tentunya kita masih juga harus benar-benar punya hubungan yang baik dengan teman-teman media dan juga memonitoring pemberitaan-pemberitaan yang muncul, baik itu di digital maupun di konvensional. Kemudian brand communications, ini lebih menyusun konsep strategi komunikasi, kemudian juga mengempower teman-teman di ranah digital, ya, untuk bisa bikin kegiatan-kegiatan kampanye digital. Dan yang berikutnya adalah partnership dan government relations. Ini adalah penting juga peranannya untuk bisa menjalin hubungan dengan stakeholders Astra, yaitu diantaranya pemerintah dan juga pihak-pihak eksternal lain yang kita bisa bekerja sama. Nah, ini contoh-contoh saja shifting dari acara-acara yang sudah teragendakan di tahun ini, di awal-awal tahun ini ketika pandemi COVID-19 muncul, kita harus shifting, merubah forum komunikasi yang tadinya tatap muka langsung datang, akhirnya kita ubah menjadi format online dengan platform YouTube Premiere. Jadi ada pilihan juga beberapa yang kita bisa gunakan. Kemudian forum komunikasi, koordinasi, ini saat krisis terjadi, tentu kita harus bisa berkoordinasi dengan teman-teman di grup Astra nasional. Ya, kita ada 34 provinsi.
gimana caranya harus tetap berkomunikasi. Ya kita gunakanlah media online untuk bisa tetap berkomunikasi dengan mereka, mendengarkan suara-suara dari daerah di pelosok tanah air, sehingga bisa memberikan solusi-solusi yang positif buat mereka. Kemudian media relations, press conference pun tidak ada lagi yang tatap muka ketemu jurnalis yang mereka pakai mic nyodorin ke kita gitu ya, udah nggak ada lagi karena kita tidak bisa ketemu dengan berlakunya PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar dan juga protokol kesehatan yang begitu ketatnya, jadi kita lakukan secara virtual. Teman-teman jurnalis pun senang gitu karena mereka pun juga bisa mengikuti rangkaian acara dari awal sampai akhir dan juga bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan istilahnya media gathering dengan mereka gitu ya, jadi bisa ngobrol-ngobrol atau bisa menyampaikan informasi lebih lengkap lagi. Ini juga sudah kita lakukan selama 1, 2, 3 bulan terakhir ini. Kemudian dalam hal brand communications, brand tidak boleh berhenti dengan adanya COVID-19 ya, dimanapun brand itu harus tetap aktif dan harus bisa berkontribusi. Nah, apa yang dilakukan oleh Astra melalui semangat saling bantu, gerakan yang diharapkan bisa mengajak masyarakat sekaligus insan Astra di seluruh Indonesia untuk sama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Ada edukasi di situ, ada motivasi di situ. Jadi artinya kita juga mendukung pemerintah dan masyarakat dan juga tenaga kesehatan untuk benar-benar bisa mensosialisasikan mengenai COVID-19 ini kepada masyarakat luas. Ya, ini contoh-contohnya beberapa waktu lalu Astra sempat bikin activation untuk foto dengan masker berbahan kain karena masker medis digunakan oleh para tenaga kesehatan. Jadi kita arahkan untuk teman-teman masyarakat umum yang harus keluar rumah, pakailah masker kain dan itu semua dikonversikan menjadi donasi berupa masker kain juga untuk masyarakat yang membutuhkan. Dan masih banyak lagi kayak kita undang dokter yang bisa bercerita mengenai COVID-19. Kita undang survivor dari COVID-19. Teman-teman mungkin kenal dengan Twindy Rarasati dan dia cerita banyak mengenai apa yang dialaminya selama dia menghadapi COVID-19. Kemudian partnership dan government relations. Artinya bagaimana sebuah organisasi itu bisa berkontribusi untuk membantu situasi yang dihadapi oleh negeri kita tercinta Indonesia. Ya, jadi melalui Nurani Astra Berbagi untuk Negeri, Astra membantu dari sampai hari ini udah tahap keempat gitu ya. Tahap 1, 2, 3 itu bentuknya semua alat-alat kesehatan dan alat pelindung diri. Jadi ada ventilator, ada kita bangun ICU, HCU, kemudian juga alat-alat pelindung diri, bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BNPB, dan seterusnya. Dan kemudian tahap keempat yang lalu, Astra juga memberikan Nurani Astra dalam bentuk sembako, karena dampaknya daripada COVID-19 ini tidak hanya masalah kesehatan, tapi juga adalah sosial ekonomi. Kita lihat di sekeliling kita juga berat sekali menghadapi ini semua. Jadi kita sampai pada tahap keempat, bantuannya memberikan bantuan sembako ke seluruh 34 provinsi di mana instalasi Astra ada. Jadi itu yang saat ini Astra sudah lakukan dan sambil memonitor terus perkembangannya seperti apa. Kemudian ada satu program yang sudah tahun ke-11 tahun ini. Satu Indonesia Awards di mana Astra mencari anak-anak muda Indonesia yang berkontribusi kepada masyarakat sekitarnya. Ya, kemarin kita diskusi bersama juri-juri, ada Pak Emil Salim, ada Ibu Nila Muluk, Pak Ono Purbo, Ibu Tri Mumpuni, dan masih banyak lagi yang lain. Kita berdiskusi dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus memberikan apresiasi khusus kepada mereka-mereka yang berjuang untuk menghadapi COVID-19 ini tanpa pamrih. Jadi kita akan memberikan tambahan apresiasi di luar yang sudah ada selama ini, khusus untuk tahun ini, untuk mereka-mereka para pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. Jadi kalau teman-teman mungkin kenal atau tahu siapa yang kira-kira cocok untuk dijadikan kandidat, ya silakan login ke www.1-indonesia.com untuk mendaftarkan mereka. Ya. Oke, tadi sudah banyak mengenai apa yang Astra lakukan selama 1, 2, 3 bulan ini. Sekarang kita ke Perhumas.
Perhumas sebagai organisasi profesi tentunya terpanggil untuk menunjukkan kepeduliannya dengan mengadakan berbagai kegiatan yang juga mendukung pemerintah, membantu masyarakat, dan juga para tenaga kesehatan. Nah, Perhumas, di awal kita bikin campaign pakai masker kain, ya. Teman-teman BPP Perhumas, BPC Perhumas, Perhumas Muda, kita ajak semua untuk berfoto menggunakan masker kain, dan ini untuk meng-encourage masyarakat luas untuk harus menggunakan masker kain ketika keluar dari rumah, gitu ya. Atau kalau nggak kemana-mana ya stay di rumah aja, atau bekerja, beribadah, ya, semua dilakukan belajar juga di rumah, gitu. Dan cukup banyak, cukup viral ini campaign pakai masker kain. Kemudian Mas Tom juga sampaikan Perhumas berkunjung ke kantor BNPB, ketemu dengan Pak Doni Munardo sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Perhumas mendonasikan 100 juta rupiah untuk penanggulangan COVID-19 melalui BNPB. Jadi kami diterima langsung oleh Pak Doni Munardo di situ. Kemudian apalagi yang Perhumas bisa lakukan sebagai organisasi profesi humas? Setelah dari BNPB, Perhumas juga membuat suatu kompetisi konten Indonesia Bicara Baik. Kita sebagai humas-humas Indonesia, ya, masyarakat Indonesia ini adalah humas-humas Indonesia. Ini kan harus memberikan konten-konten positif atau konten-konten baik mengenai Indonesia. Banyak hal yang bisa diangkat. Kita lihat sudah banyak submission yang sudah masuk, dan ini mudah-mudahan untuk teman-teman yang belum ikutan, segera ikutan, ya. Baca semua syarat ketentuannya di websitenya Perhumas, ikuti kompetisi konten Indonesia Bicara Baik. Dan nggak hanya sampai di situ, Perhumas juga melakukan kegiatan webinar Perhumas. Sudah beberapa kali dilakukan dan animonya cukup tinggi sekali. Sampai 800-an peserta yang ikut dalam webinar Perhumas. Ini luar biasa bagusnya buat mengedukasi sekaligus mengajak masyarakat untuk mengingatkan kita semua apa yang harus dilakukan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan akhirnya, mungkin bisa saya sampaikan di sini, public relations in the now, saat ini, is no a new normal world lagi. Sekarang, kita benar-benar harus bisa melakukan penyesuaian dengan kondisi yang sekarang. Nggak ada lagi istilahnya, kita harus berpikir dulu mau ngapain, bagaimana cara menghadapinya. It's now, you have to change, you have to adjust. Kita harus beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini. Kita harus buat strategi-strategi komunikasi yang relevan dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Dan jangan lupa, tetap harus hadir, be present, ya. Pastikan visibilitas brand kita tetap terjaga lewat konten dan kreatif. Dan berita positif dari perusahaan organisasi yang tentunya membawa aura-aura empati, compassion, ya, motivasi, dan seterusnya dengan kondisi yang ada saat ini. Harus relevan dengan kondisi sekarang. Dan tentunya harus temui stakeholders atau audience melalui platform media yang tepat. Banyak sekali pilihannya. Ada Instagram Live, ada YouTube Live, Premiere, ada Zoom, dan banyak sekali pilihannya untuk teman-teman bisa pilih. Ya. Dan tentunya harus cari ide atau cara-cara kreatif yang menarik untuk bisa meningkatkan keterlibatan audiens dalam sesi online. Artinya, engagement itu masih bisa terbangun. Ya, walaupun kita tetap melalui media online, tidak bisa engagement secara langsung dalam event-event activation kita. Nah, oleh karena itu harus benar-benar cari cara kreatif, tidak monoton, tidak itu-itu saja. Jadi kita di-challenge untuk bisa melalui ini semua. Dan mudah-mudahan teman-teman yang bergerak di bidang public relations bisa termotivasi atau bisa berkreasi dengan yang ada saat ini, dan tetap juga harus membawa nafas empati, ya, tetap compassion, dan juga tetap memotivasi, mengedukasi masyarakat sekitarnya. Dan rasanya itu mungkin sedikit dari saya. Nanti kita akan bisa banyak bicara dalam diskusi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Mas Tovan. Baik, terima kasih banyak Pak Boy, Mas Boy Kelana Subroto untuk presentasinya. Teman-teman, kita boleh berikan reaction jempol, clapping hands untuk presentasi Mas Boy ya, biar interaktif. Mana? Saya mau lihat lebih banyak lagi clapping hands sama jempolnya. Mastiin nggak tidur sambil tarawih ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Boy presentasinya. Dan sekarang kesempatan selanjutnya, saya akan langsung berikan ke Mbak Fadila. Silakan Mbak untuk present your slides. Mbak Fadila, selamat malam. Oke, saya unmute dulu.
Mbak Fadila. Oke, Oh, saya oke, sudah bisa nyala silahkan. lagi sekarang. Oke, Oke, baik. saya coba ya. Baik, sebentar. Share. Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Mas Ketum, Mas Boy, teman-teman Perhumas semua. Pada malam hari ini saya akan mencoba untuk memperkaya apa yang tadi Mas Boy sampaikan. Jadi Mas Boy itu sudah komprehensif banget. Cerita soal PR-nya, kemudian juga cerita soal pengalaman di Astra-nya, kemudian juga dengan Perhumasnya. Nah, saya ingin angle yang berbeda, tapi tetap sama, bagaimana PR bisa sebetulnya lebih link, lebih engage dengan manajemennya. Gitu. Jadi saya judulnya adalah Embracing PR in the New World, in the New Normal World, ya. Jadi bagaimana PR sebenarnya bisa beradaptasi atau katanya Pak Jokowi itu PR bisa berdamai dengan new normal. Oke. Nah, tunggu sebentar ya, saya pindah dulu ini. Sebentar. Oke, sebentar, saya pindah dulu ini. Oke. Oke. Jadi PR saat ini sudah berubah memang. Jadi apa yang harus dilakukan sebetulnya? Dari awal sebetulnya sebelum ada kejadian corona, PR itu sudah berubah dengan adanya disruption, lain sebagainya, kemudian perpindahan ke digital, social media, dan sebagainya itu sebenarnya sudah menandakan kita berubah. Nah, ditambah lagi sekarang sudah ada corona gitu, jadi tambah berubah lagi nih segala-galanya gitu. Nah, impact dari corona ini, pandemik itu ada 3 kalau lihat dari besarannya. Itu impact ke ekonomi, jadinya nasional dan internasional GDP juga rendah. Kemudian juga supply dan demand juga menurun. Kemudian kalau kita sekarang lihat layoff banyak terjadi di mana-mana. Bahkan kalau sekarang mungkin teman-teman memperhatikan juga di berita bahwa THR banyak yang tidak dapat, kemudian juga pengurangan gaji dan sebagainya terjadi di mana-mana. Ini secara ekonomi. Kemudian secara biological, tadi Mas Tovan sudah sampaikan bahwa sekarang ini di Indonesia ada 16.000 sekian, kemudian yang meninggal 1.000 sekian. Kemudian di dunia sudah 4,5 juta. Kemudian yang meninggal itu 308.000 sekian. Jadi ini menunjukkan bahwa secara biological juga mortality rates-nya tinggi dan yang banyak juga yang sakit. Secara psychological ini pesimis, takut itu menghinggapi kita semua. Sampai saat ini kita masih menghadapi itu sebetulnya. Tapi ada yang sudah mulai bisa masuk ke learning zone atau growth zone, tapi atau ada masih di fear zone. Nah, kalau kita bicara soal tadi ada yang tanya bedanya dengan normal dan the new normal itu apa sih gitu. Nah, kalau kita lihat dari Mas Yuswo Hadi itu sampaikan ada mega shift, 4 mega shift sebetulnya. Ketika kita biasanya normal, itu kita biasanya keluar, kerja seperti biasa, sekarang harus tinggal di rumah. Jadi lifestyle kita totally berubah. Ini buat teman-teman untuk paham semuanya sebenarnya target audience kita ini sekarang berada di mana saja. Dan apa saja yang sedang mereka lakukan, behavior-nya seperti apa. Jadi kalau kita lihat sekarang kalau di rumah, orang-orang rata-rata semuanya main gadget, kemudian juga membunuh kebosanan dengan berbagai macam hal, kayak subscription di Netflix, kemudian di Amazon dan sebagainya tuh meningkat. Kemudian juga banyak yang kembali ke TV, sekarang TV menjadi idola lagi. Kemudian juga self-care dan sebagainya juga di rumah, sampai ada yang ngecat rambut sendiri, potong rambut sendiri dan sebagainya. Saya juga harus grooming anjing saya sendiri juga gitu kan. Jadi semuanya itu dilakukan sendiri di rumah. Kemudian juga kita sekarang eranya era Zoom. Sekarang dulu Instagramable, sekarang Zoomable. Jadi kita mencari tempat-tempat spot-spot di rumah kita yang memang Zoomable untuk bisa kita berkomunikasi dengan teman-teman di luar supaya kelihatannya lebih keren gitu kan ya.
Kemudian juga di megashift kedua, back to the bottom of the pyramid. Ini piramidnya piramid Maslow. Jadi kalau piramid Maslow itu kalau di atas itu kan kalau nggak salah itu bicara soal self-actualization. Yang di bawah ini kembali ke dasar. Dasarnya apa? Jadi kebutuhan kita itu bukan kebutuhan fashion lagi, tapi lebih kepada kebutuhan function. Artinya apa? Jadi kita lebih butuhnya makanan yang baik, makanan yang sehat. Kemudian juga pakaian bukan lagi pakaian yang yang istilahnya yang fashionable dan sebagainya, tapi yang nyaman karena yang dipakai buat meeting dan sebagainya itu pakaian-pakaian yang nyaman. Kemudian juga jamu katanya is a new espresso, jadi sekarang kita kembali ke zaman dulu. Banyak minum jamu dan sebagainya. Itu mega shift yang kedua. Kemudian juga mega shift ketiga yang go virtual, ini the birth of Zoom generation, jadi kita termasuk dalam Zoom generation, kemudian juga cloud lifestyle dan sebagainya. Homeschooling, ibadah virtual itu masuk di sana semua. Nah, yang keempat adalah empathic society. Jadi ya itu yang the rise of empathy, solidarity dan sebagainya. Jadi kalau dipikir-pikir saya suka mikir sendiri bahwa kita ini sekarang tuh sedang di eranya millennial generation mungkin, tapi balik ke value yang dulu gitu. Jadi old dulu itu kembali lagi. Jadi kita sekarang ini kombinasi antara zaman sekarang dengan teknologinya, tapi value-nya yang dulu kembali lagi ke zaman sekarang. Nah, jadi apa yang harus PR lakukan sekarang? Ini adalah for action to build resilience and reshape result dari Ernst & Young. Ini adalah companies management. Companies management itu punya planningnya itu ada 4 ini. For action yang biasanya mereka akan lakukan. Yang pertama, put people safety first. Tadi Mas Boy sudah bicara soal internal communication. Itu betul sekali. Jadi internal communication itu menjadi hal yang paling utama di company sekarang. Karena mereka lebih mementingkan semua orang aman dan sehat sekarang. Jadi di company internal communication-nya rata-rata kalau di tempat saya itu kita selalu report setiap pagi. Temperatur suhu berapa, kemudian pernapasan seperti apa, kemudian juga apa yang dirasakan itu di-report setiap pagi. Itu put people safety first. Kemudian juga bicara soal communicate with stakeholders. Tadi Mas Boy juga bicara soal bagaimana komunikasi dengan government dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu yang partnership and government relationship ya. Nah, ini adalah bagian dari external communication. Jadi bagaimana stakeholder kita tetap mendapatkan informasi dari sisi kita, dari sisi companies tentang bagaimana kontribusi kita terhadap misalkan terhadap sekeliling kita, terhadap stakeholders kita dan sebagainya. Itu dibutuhkan sekali oleh stakeholders kita. Kemudian yang ketiga itu adalah reshape strategy to maintain business continuity. Nah, ini seperti yang kita ketahui ketika kita sudah mulai masuk nih di fase kedua dan ketiga nih, bulan kedua dan ketiga, otomatis di manajemen juga akan ada perubahan-perubahan. Artinya semua planning dan sebagainya itu berubah total. Tadi Mas Boy bilang juga bahwa banyak event-event yang akan dilakukan ternyata semuanya cancel dan tidak jadi gitu kan. Artinya kan kita harus merubah strategi secara keseluruhan. Terutama strategi objektif perusahaan juga. Tadinya mungkin kita sudah bicara di awal tahun soal profit yang akan didapatkan berapa. Kemudian juga apa saja yang harus dilakukan. Siasat marketingnya seperti apa dan sebagainya. Sekarang semuanya berubah total. Dan itu butuh waktu untuk perubahan itu. Karena tidak bisa suddenly harus berubah. Nah, ini internal communication ini yang terus main di dalam. Kemudian yang keempat itu bicara sebetulnya soal innovation. Gimana caranya sebuah perusahaan membangun ketahanan dengan inovasinya. Nah, ini yang kita juga harus benar-benar kuat di dalam internal communication kita. Bagaimana caranya setiap departemen itu bisa bekerja sama. Nah, tadi Mas Boy bilang dengan Zoom, misalkan Zoom meeting dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana internal communication berkomunikasi untuk menemukan bagaimana solusi untuk mendapatkan inovasi dan tahan sampai yang katanya WHO pun nggak tahu sampai kapan ini bakalan berakhir. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya tunjukkan ini. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendapatkan ini.
tapi saya akan refresh lagi. Kenapa? Karena disinilah kita akan mendapatkan sebenarnya pesan-pesan apa saja yang kita bisa berikan ke halayak kita ketika kita masuk ke dalam zona-zona ini. Kalau di fear zone kita waktu kemarin kan kita bicara soal misalkan masalah masker yang nggak ada, diborong banyak-banyak, dan sebagainya. Nah, pesannya pun sudah mulai dikeluarkan bahwa masker yang bagus, itu pakai masker kain juga nggak apa-apa, dan sebagainya, supaya tidak ada orang yang ngeborong masker buat para medis yang sebanyak-banyaknya, sehingga menimbulkan kelangkaan masker. Gitu. Kemudian di learning zone sudah mulai masuk, orang-orang sudah mulai belajar, kemudian mencari informasi sebenarnya corona itu apa sih, bisa disembuhkan atau tidak sih, dan sebagainya. Nah, kemudian di growth zone itu sudah mulai memikirkan bagaimana bisa membuat sharing, kemudian berempati, berterima kasih, menjaga pola pikir tetap positif dan sebagainya. Ketika kita masuk di growth zone, inilah yang sebenarnya saya pikir kita bisa mengambil tema-tema atau pesan-pesan di strategi komunikasi kemudian bahwa yang kita bisa angkat adalah hal-hal yang bersifat positif, berempati, berterima kasih, menjaga pola pikir positif dan sebagainya, baik untuk internal maupun eksternal. Nah, ini yang sebenarnya yang saya sampaikan. Kita saat ini harus membangun trust bahwa kita harus sama-sama bisa melangkah bersama untuk pencegahan COVID ini bersama-sama. Kita juga bisa sama-sama mengakhiri COVID ini bersama-sama. Ini trust yang harus dibangun antara kita dengan internal communication di kantor kita, dengan para staff-staff kita, ataupun employee-employee yang lain, membangun trust. Kemudian juga membangun empathy. Empathy tidak hanya untuk eksternal, tapi di internal juga. Karena yang kita lihat sekarang ini di internal juga mulai ada layoff, kemudian mulai ada pengurangan gaji dan sebagainya, dan itu berdampak sekali pada banyak hal. Jadi inilah yang harus dibangun empathy saat ini. Begitu, Mas Taufan, kira-kira akhir dari presentasi saya. Baik, terima kasih banyak Mbak Fadila. Teman-teman, kita menuju tombol reaction, kasih virtual clapping hand untuk Mbak Fadila. Oke, terima kasih. Dan sepertinya ini sudah ramai sekali yang bertanya. Dan sebelum kita lanjut nih, mohon izin Mbak Fadila dan Mas Boy, kita kan tadi agak telat sedikit, kurang lebih 9.15. Nah, kalau misalkan sampai 9.15, bolehkah? Karena pertanyaan-pertanyaan juga belum banyak kita jawab. Ini minta izin dulu, karena mungkin ada Zoom meeting yang lain ya. Karena kalau hari gini tuh nggak ada, aduh mau meeting nih, kena macet. Nah, sekarang tinggal just one click away, you can move to any other room gitu ya. Nah, jadi minta izin dulu, apakah boleh kalau kita extend waktunya, Mas Boy dan Mbak Dila? Boleh. No siap. problem. Kalau kata Mas Ketum sampai sahur juga dijabanin ya. Baik, siap. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya akan langsung aja ke kolom chat. Kalau ngobrol lagi sama saya, nanti takutnya nggak kejawab. Untuk teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih. Nah, ini langsung dari senior ya. Ini ada Pak Tarsi, mau nanya nih. Pak Tarsi Eka Putra, yang beliau tadi baru saja melewati checkpoint di Depok ya, Pak. Depok tuh luar biasa loh, Pak. Tinggi banget, Pak. Oke, Pak Tarsia bertanya, kita kan masuk ke new normal. Dari sekian ngebolang saya terkait new normal ini, they think about herd immunity. Nah, banyaknya persepsi saat pemerintah mengajak berdamai dengan COVID, mereka berpikir soal pemerintah menyerah dan memberlakukan health community ini. Bagaimana PR harus menjelaskan ini? Nah, mungkin siapa dulu yang mau menjawab, Mas Boy atau Mbak Dila, silahkan. Mas Boy, silakan. Sebenarnya Mas Tarsi bisa japri ya ke saya ya. Anyway, saya coba bantu menjelaskan. Jadi kondisinya gini, ya. Tadi saya sempat menjelaskan di awal bahwa pandemi COVID-19 ini bagi semua pihak is unprecedented. Ya, belum pernah dialami. Ini sesuatu yang besar banget yang belum pernah dialami oleh siapapun. Coba lihat di semua negara pun cara penanganannya pun belum 100% berhasil. Ya, kita lihat semuanya gitu. Vaksinnya belum ditemukan, obatnya belum ada. Ya, dan kita harus memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, tenaga kesehatan, semua saat ini juga kita harus support gitu. Nah, WHO kemarin juga mengumumkan dia pun nggak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Artinya kan kalau kita
seperti ini terus gitu ya, mungkin work from home, kemudian beberapa usaha-usaha juga mungkin harus diistirahatkan sebentar, perekonomian juga akan berdampak luar biasa bagi kita semua, gitu ya. Jadi mungkin maksudnya adalah bagaimana kita tetap harus bisa menjalani ini semua dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku. Mungkin itu yang dimaksud dengan berdamai dengan COVID-19, bukannya menyerah, tapi bagaimana kita bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan tetap produktif. Sekarang, kalau dipikir-pikir, tadi kan teman-teman banyak yang nanya, ini apakah the new normal ini apakah temporary, apakah selamanya seperti ini? Kita juga nggak ada yang tahu, karena kita belum tahu kapan pandemi COVID-19 akan selesai. Artinya, selama belum selesai, selama pandemi COVID-19 belum berhenti, artinya kita tetap harus bisa menyesuaikan diri, menggunakan apa yang kita hadapi sekarang ini, gitu, dengan cara-cara work from home, ya kan, belajar, beribadah, bekerja dari rumah, semuanya dari rumah. Kalau hanya dalam urgent aja kita bisa keluar rumah dengan menggunakan masker dan seterusnya. Jadi artinya kita harus bisa menyesuaikan fungsi-fungsi public relations itu dengan baik dengan keadaan yang saat ini berlangsung. Apapun itu. Di Astra kami tetap harus bisa berfungsi karena fungsi komunikasi ini tidak boleh berhenti dalam sebuah korporasi, dalam sebuah organisasi dalam keadaan krisis. Justru yang paling esensial adalah fungsi komunikasi ke internal, komunikasi ke eksternal. Nah, ini yang tetap harus berjalan. Apalagi kalau organisasinya cukup besar sekali dan nationwide cakupannya dan jumlah karyawannya banyak sekali. Nah, ini penting sekali, esensial sekali untuk harus terus menjaga komunikasi agar bisa tetap berjalan dengan baik. Gitu. Jadi menurut saya rasanya sih memang kita harus membiasakan keadaan sekarang ini karena kita belum tahu ini akan sampai kapan. Gitu. Jangan sampai kita berpikir, oh this is temporary, ini hanya sementara. Kita berharap-harap mungkin nanti akan kembali lagi seperti dulu lagi. Belum tentu juga, we don't know, nobody knows, gitu, nggak ada yang tahu. Jadi artinya ya kita harus yang menyesuaikan diri kita dengan kondisi yang sekarang. Itu menurut aku. Mbak Dila, ada mau ditambahin? Ya, kalau dari saya sih, saya tuh nggak mau jauh-jauh ke pemerintah gitu, karena saya yakin juga pemerintah ini resource-nya juga nggak banyak, kemudian juga mereka juga mungkin dari sisi pendanaan juga nggak terlalu besar juga mungkin karena mereka juga masih kesulitan sana sini gitu. Jadi yang bisa dilakukan oleh kita adalah sebenarnya PR dari internal komunikasi di perusahaan sendiri sebetulnya. Itu satu. Yang kedua mencegah hoax dan lain sebagainya itu di internal perusahaan. Jadi kita bergeraknya dari komunitas yang ada dulu di diri kita sendiri, di sekeliling kita sendiri yang paling kecil. Jadi PR perusahaan itu memegang peranan penting untuk bisa membuat kondisi menjadi lebih kondusif gitu. Kemudian bisa juga memberikan penjelasan, informasi dan sebagainya sehingga teman-teman yang ada di perusahaan juga menimbulkan rasa tenang, kemudian juga tidak mengikuti informasi-informasi yang salah dan sebagainya, dan semua itu bisa dilakukan oleh teman-teman PR dari perusahaan. Jadi sekarang garda terdepan di dalam pencegahan COVID ini satu memang teman-teman para medis untuk pencegahan dan penyembuhan. Yang kedua itu adalah teman-teman komunikasi. Teman-teman komunikasi itu adalah garda terdepan juga untuk pencegahan. Kenapa? Karena mereka inilah yang sebenarnya yang ikut serta membantu pemerintah supaya orang-orang ini semuanya tenang. Karena intinya itu adalah trust, kemudian juga empathy, tadi ya seperti yang saya sampaikan, trust dan empathy. Kemudian ini yang akan menimbulkan ketenangan dan kenyamanan bagi sekelilingnya. Dan sekarang yang paling kecil komunitas kita adalah komunitas perusahaan kita. Ya udah, kita fokus aja di situ. Fokus untuk tenangin teman-teman semua. Herd immunity itu belum terbukti sebetulnya. Karena kita masih juga berpikir-pikir teori konspirasi banyak sekali yang bilang bahwa ini adalah herd immunity lah dan sebagainya. Tapi itu belum tentu. Gitu. Kita hanya asumsi, mungkin kita nggak pernah tahu. Jadi yang sekarang kita bisa lakukan, tadi betul kata Mas Ketum, apa yang bisa kita lakukan untuk sekeliling kita. Gitu.
gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dila. Jadi fungsi komunikasi internal, meng-create habit dan men-shaping culture supaya hadirnya harmoni di perusahaan ya. Luar biasa. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Hairani. Selamat malam Mbak Rani. Oh, Mbak Rani Corporate Communication Executive dari GMF Aero Asia. Wah, ini satu industri yang sangat terdampak dengan adanya COVID-19 ya. Mbak Rani tetap semangat dan optimis. Dulu dalam satu seminar Perhumas, Pak Agung Laksamana pernah menyampaikan presentasi bahwa the top 10 highest profit company in the world spend the highest budget on PR, especially internal communication. Saat ini terutama kami di industri penerbangan mengalami penurunan profit signifikan. Fokus pada sales, efisiensi besar digalakan, salah satu pada program PR. Nah, bagaimana caranya kita kembali ke konsepsi PR yang harus low budget, high impact? Nah, ini bagus pertanyaannya, terutama untuk perusahaan B2B yang tidak seluas B2C dalam memainkan media digital dengan kreativitas brandingnya. Wah, luar biasa. Ini siapa dulu, monggo, yang mau menyambut bola ini? Silakan, Mbak Dila atau Mas Boy, silakan. Ayo. Siapa? Saya boleh. Oke, silakan. Ladies first, silakan Mbak Dila. Ya, jadi memang kita bisa memaksimalkan peran PR dengan kehadirannya di digital ya. Karena kalau kita ngomongin low budget, high impact itu memang betul-betul kita hanya bisa main di digital. Nggak bisa main di ad, nggak bisa main di event juga udah nggak bisa. Karena kan memang udah nggak bisa orang banyak dan sebagainya, physical distancing dan sebagainya. Nah, caranya adalah memaksimalkan digital presence dengan cara yaitu utilize social media dan blog misalkan gitu. Jadi tipe announcement ataupun pesan-pesan yang di-deliver lebih kepada pesan-pesan yang simpati, sensitif gitu kan, bagaimana perasaan orang ketika mengalami masa-masa yang sulit seperti ini gitu. Nah, itu yang mungkin kita bisa mainkan. Contohnya mungkin kalau kita lihat ada beberapa ad dari beberapa perusahaan kayak Nike, mereka punya campaign Play Inside Play for the World, itu juga bisa dijadikan satu contoh. Kemudian Coca-Cola juga Staying Apart is the best way to stay united, itu juga salah satu cara membuat campaign di digital. Kemudian juga yang kedua itu fokus ke thought leadership. Jadi fokus pada thought leadership itu sering-sering berbagi, sering-sering sharing seperti yang Mas Boy Kelana lakukan hari ini, kemudian Mas Ketum juga lakukan hari ini. Jadi sering-sering sharing. Itu memang dulu tuh dianggapnya sebagai PR yang konvensional ya, fokus di thought leadership. Tapi sekarang sudah lebih lebih bisa digunakan kembali. Kenapa? Karena itulah sebetulnya yang menunjukkan bahwa kita empati kepada situasi seperti ini. Kemudian juga di dalam social media atau digital presence itu juga kita mengganti message kita. Kita sudah mungkin tidak lagi message yang istilahnya menjual produk dan sebagainya, hard selling gitu, enggak. Kita lebih banyak pada pesan-pesan yang membangun empati. Kemudian juga kalau di beberapa company juga ada yang CEO-nya sampai turun tangan, jadi mereka mengirimkan email ke klien-kliennya, kemudian juga bilang bahwa semoga klien-kliennya juga sehat, kemudian juga dijauhkan dari COVID-19 dan sebagainya. Itu sebenarnya cara-cara yang istilahnya membuat brand tetap eksis, tapi tidak kehilangan value-nya, tetap jalan dengan value-nya, kemudian juga high impact tapi low budget. Kurang lebih begitu, Mas Tovan. Oke, baik. Selanjutnya Mas Boy, silakan ditambahkan. Mas Boy, terima kasih Mbak Dila, jawabannya komprehensif sekali. Ya, mungkin saya mau lihat dari sisi, kita tahu ya, penggunaan media ini ada yang paid media, ada earned media, sama own media. Ya. Nah, sekarang konteksnya dalam masa sulit ini, di mana tadi Khairani sudah menyampaikan, banyak sekali mungkin budget-budget yang sudah di kantong, udah di hold, udah di freeze, sehingga mungkin kita harus benar-benar kreatif menggunakan media-media yang kita miliki. Artinya own media ini harus benar-benar lebih bisa kita optimalkan. Banyak sekali, apalagi sekarang kalau Mbak Khairani nanya mengenai B2B, itu udah jelas siapa audiensnya gitu ya.
Kalau B2C kan artinya audiensnya lebih luas lagi, beragam dan kita bisa men-tap orang dari manapun gitu. Kalau B2B mungkin lebih personalized, lebih menunjukkan keterlibatan organisasi tempat Mbak Khairani dengan kondisi yang sekarang terjadi, apa yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi Mbak Khairani untuk bisa berkontribusi menghadapi krisis atau pandemi COVID-19 ini dengan baik, sehingga bisa melibatkan partners-nya juga untuk sama-sama berkontribusi untuk bisa menjaga jangan sampai penyebaran ini terus meluas gitu. Mungkin rasanya harus tetap menjaga empathy, compassion, ya, tetap harus menjaga. Kalau kita mengedukasi mereka, kita memotivasi orang-orang yang terdampak dan seterusnya. Nah ini yang harus kita jaga terus. Tapi jangan sampai tidak melakukan komunikasi sama sekali. Justru kesempatannya adalah sekarang. You have to be present gitu ya. Jangan sampai karena di rumah terus akhirnya kebanyakan rebahan gitu ya, jadi tidak kreatif. Jadi sebaiknya justru malah waktu-waktunya semakin banyak kalau menurut aku. Kita nggak akan bisa mobilisasi kemana-mana. Kita di rumah punya waktu banyak sekali gitu ya. Saya boleh bilang video conference saya ini dari pagi sampai malam, nggak hanya hari kerja, weekend pun juga tetap nyala. Ini yang keberapa nih Mas Boy? Mata juga udah mulai perih nih. Ini yang keberapa nih? Tambah banyak ya kayaknya ya. Kerjaannya malah tambah banyak. Aduh banyak, hari ini udah ini yang kelima nih kayaknya hari ini. Waduh, luar biasa. Kita kemarin sempat break buka puasa dulu tadi, terus buru-buru untuk sholat dan segala macam. Jadi ya bagaimana kita bisa menggunakan waktu kita dengan efektif gitu. Justru kalau aku bilang sih, waktu kita di rumah ini malah lebih produktif. Kita bisa dekat dengan orang di rumah, keluarga ya. Di samping sisi lain kita bisa melakukan video conference dengan berbagai pihak dengan simultan gitu. Jadi ini cukup efektif menurut aku. Nah ini apakah ini sesuatu yang akan kita lakukan selamanya ya, atau hanya saat ini saja? Ini yang belum tahu jawabannya. Masih menjadi perdebatan gitu kan. Tapi artinya gini, menurut saya kita harus siap aja. Kita harus siap apabila ini akan berlangsung lama gitu. Karena terus terang kita nggak akan tahu kapan ini selesai, bisa setahun, bisa 2 tahun, we don't know. Tapi yang penting bagaimana kita sebagai public relations personal harus bisa menjalankan fungsi kita dengan baik begitu. Baik, terima kasih Mas Boy. Tadi juga sebenarnya Mbak Fadila sempat mention tentang thought leadership ya. Jadi kalau menurut saya ada 2 metode kepemimpinan di era krisis. Yang pertama thought leadership. Apa arti thought leadership? Thought leadership adalah seseorang bisa menjadi pemimpin karena dia punya ide-ide yang memang brilian untuk inovasi. Nah, sementara ada istilah namanya gritty leadership atau gritty leaders. Nah, gritty leaders adalah pemimpin-pemimpin yang konsisten dia untuk membawa timnya, membawa perubahan, walaupun aral melintang di depannya. Jadi ini kepemimpinan yang thought sama yang gritty ya. Nanti silakan ada beberapa buku yang bisa bahas tentang itu. Dan ini sudah banyak pertanyaan sekali yang masuk. Mohon maaf, saya mungkin nggak bisa pilih semuanya. Saya akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang memang relevan banget dan belum dijawab sama Mbak Adila sama Mas Boy. Karena kalau dibales bisa sampai maghrib besok nih ya. Ya jadi mendingan nih saya coba. Oh ini mungkin dari Khairani Mas. Mungkin singkat-singkat aja kita jawabnya ya. Mas Boy dan Mbak Dila ini dari Khairani. Nah ini membangun internal communication yang apik saat most of the employees is a blue collar employee dengan apatisme yang luar biasa atas segala kebijakan pemerintah maupun perusahaannya. Nah silakan, mungkin ini relevan banget dengan Mas Boy di Astra dan mungkin bisa ditambahkan sama Mbak Dila. Monggo silakan. Ya, kalau pengalamanku sih di Astra sejak pandemi COVID-19 ini muncul ya di sekitar ya 1, 2, 3 bulan yang lalu gitu ya. Kita di internal langsung membuat yang namanya task force untuk penanganan COVID-19. Corporate communication terlibat di situ. Ada risk management, ada HR juga di situ. Ya, ada environment, health and safety juga terlibat di situ dan corporate communication terlibat di situ. Karena task force ini berfungsi untuk benar-benar menangani isu-isu COVID-19 di lingkungan perusahaan. Astra cukup besar sekali, perusahaannya beragam banget, ada 7 lini bisnis gitu ya. Jadi dan mereka masing-masing punya bisnis cara bekerja bisnis yang berbeda-beda gitu. Jadi sejak dibentuknya task force itu artinya jalur komunikasi terkait COVID-19 pun diberlakukan gitu ya. Protokol komunikasinya diberlakukan. Kita membuat guidance untuk grup Astra, baik itu yang di kantor pusat Jakarta
maupun yang di daerah, di wilayah. Kita punya koordinator wilayah di 33 titik. Nah, mereka itu yang merupakan perpanjangan tangan kita dalam hal komunikasi, informasi yang terjadi di daerahnya mereka. Dan di pusat, tentunya di kantor-kantor pusat, di grup Astra pun juga jalur komunikasi langsung ke kami di kantor pusat. Nah, ini penting sekali untuk benar-benar menjaga informasi yang sampai ke kami dan juga memberikan panduan-panduan apa sih yang mereka harus lakukan gitu. Karena terus terang pasti mereka banyak sekali pertanyaan gitu. Ini terus terang kejadian ini belum pernah dialami sebelumnya oleh siapapun, oleh negara manapun. Jadi artinya kita pun juga harus memberikan panduan-panduan yang tepat untuk mereka yang berada di lapangan gitu. Nah, selain pemerintah juga memberikan banyak panduan atau arahan atau istilahnya peraturan kepada kita masyarakatnya untuk benar-benar bisa melakukan protokol-protokol kesehatan yang berlaku gitu. Jadi rasanya internal communication penting harus dibangun. Selain itu juga bagaimana kita bisa membangun suasana yang tetap baik dengan karyawan kita di rumah, ya. Tadi Mbak Dila sudah menyampaikan di Astra juga setiap hari sampai hari ini masih ada laporan mengenai kesehatan karyawannya masing-masing. Setiap hari sebelum jam 9 pagi kita harus submit itu kepada kantor pusat melaporkan kondisi keadaan kita, sehat nggak sehat, nggak hanya kita aja, keluarga kita di rumah kita juga dicatat di situ. Jadi kelihatan track-nya seperti apa. Apakah kita melakukan pertemuan dengan orang-orang yang ODP misalnya, apakah kita melakukan pertemuan dengan orang yang PDP, atau apakah kita ke daerah-daerah yang zona merah dan seterusnya, itu tercatat dengan baik 14 hari yang lalu gitu. Kita di trace itu setiap hari. Kemudian bagaimana kita bisa membangun semangat yang bersama dengan karyawan kita yang di rumah itu dengan melakukan aktivasi kegiatan yang engage dengan mereka. Kita banyak sekali kegiatan senam bareng gitu ya, pakai Zoom, kemudian kita juga ada kegiatan-kegiatan seperti menunjukkan makanan sehat seperti apa, kemudian jadi ada engagement itu. Selain itu juga ada forum-forum komunikasi rutin yang juga kita lakukan sehingga mereka nggak lepas dari kantornya gitu. Artinya mereka walaupun di rumah tetap aja berhubungan dengan kantornya. Pekerjaan tetap berjalan walaupun di rumah. Artinya semua sekarang juga melalui digital. Tangan lewat digital, approval semua jalan. Jadi artinya the show must go on, nggak bisa berhenti gitu. Tetap kita harus berjalan. Jadi itu yang dilakukan oleh Astra sejauh ini untuk internal communication. Majalah pun kita bikin dalam bentuk online, udah nggak ada lagi majalah cetak gitu. Nah, menarik Mas Boy, terima kasih jawabannya. Ini langsung ke Mbak Dila, tapi ini Mbak Dila pertanyaannya dari Mas Eka Budi Santoso, menarik karena beliau ini adalah Ketua Umum Perhimpunan Humas Rumah Sakit Swasta. Dan beliau mau nanya sama Mbak Dila, bagaimana membangun new business model hospital yang berkaitan dengan soft selling and value proposition rumah sakit saat COVID saat ini. Di mana di mana kita tahu bagaimana keadaan pandemi, orang takut datang ke rumah sakit. What I need to be adapt ya di rumah sakit tuh harus ada perubahan model bisnis apa gitu. Mungkin ada insight atau kalau Mas Boy mau nambahin nanti juga boleh. Silakan Mbak Dila. Saya masih belum kebayang karena bisnis rumah sakit itu bisnis yang di luar dari ini jangkauan saya. Tapi saya sih punya sesuatu yang menurut saya sekarang lagi saya kepikiran ketika pertanyaan itu datang. Mungkin sudah mulai segala sesuatunya itu mulai digital ya. Kalau nggak salah di Surabaya atau di Semarang atau di mana, ketika orang datang ke rumah sakit sudah tidak lagi ketemu-ketemuan gini, tapi sudah ada something yang digital datang, kemudian sudah mulai masuk kamu sakitnya apa, kemudian juga udah nggak lagi ngambil obatnya juga nggak langsung ke apoteknya, tapi sudah dikasih tahu ada screenshot kalau nggak salah resepnya, kemudian tinggal nanti si mesinnya jalan, kemudian mesinnya ketemu sama apotekernya, kemudian apotekernya naruh obatnya di situ. Naruh obat itu balik lagi gitu. Jadi itu udah mulai kayak robotik gitu, tapi simple robotik lah kalau boleh dibilang kalau ke rumah sakit. Kemudian juga kalau nggak salah kita bicara di Jepang, kalau nggak salah ya, di Jepang itu waktu sebelum COVID ini kita sudah mulai bicara soal
digital 5.0 kalau nggak salah ya, 5.0 itu sudah mulai pakai kayak drone kecil gitu, kemudian juga sudah bisa kelihatan ada scannernya dan sebagainya, yang melihat bahwa ini orang sakitnya sakit apa gitu. Kalau nggak salah begitu ya, waktu saya terakhir ada workshop atau seminar di Atmajaya waktu itu 5.0 itu udah seperti itu. Jadi sudah mulai orang juga bicara keluhannya apa dan sebagainya, langsung keluar si diagnosanya sakitnya apa. Kemudian juga obatnya yang dibutuhkan itu apa gitu. Jadi mulai rumah sakitnya mulai seperti itu, digital. Mulainya masuk digital. Kurang lebihnya sih begitu yang saya kepikiran. Karena memang kalau tidak salah sudah mulai ke arah sana rumah sakit yang nanti ada di masa depan. Kalau nggak salah begitu. Baik, untuk Mas Boy ini dari Pak Tarsi, tapi saya pikir juga bisa mewakili teman-teman yang lain. Singkat aja mungkin jawabnya, PR milenial berkontribusi buat penanganan COVID yang sebagian besar publik dinilai menyerahkan kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi bagaimana peran PR muda? Sekaligus Mas Boy, ada pertanyaan dari Rizka, reporter PR Indonesia. Dia juga dulu mahasiswi saya. Kata Rizka begini, ini membangun engagement dengan media di masa pandemi ini supaya press conference virtual punya news value ya, sehingga jurnalis itu mau join. Karena kalau hanya rilis aja, jurnalis itu nggak nulis beritanya. Di sini ditambahin kalau Zoom lebih murah di klien, tapi wartawan hanya dapat berita. Biasanya kan dapat berita, souvenir, F&B, door prize, dan lain-lain. Nah, mungkin ada tanggapan untuk Mas Boy. Nah, untuk Mbak Tarsi, Mbak Dila, kok Mbak Tarsi? Mohon maaf Pak Tarsi. Ya, ini efek buka puasa belum habis ya. Jadi begini ya. Kalau Mbak Dila saya lihat di Instagram itu dekat sekali kedekatannya dengan anak-anak ya. Nah, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Tiara, PR-nya BPK Penabur di Sentul City. Kondisi sekarang ini mengharuskan sekolah untuk learning from home, as we know, ya. Bahkan kurang dari 2 bulan masuk tahun ajaran baru. Nah, ini gimana peran PR di ranah sekolah dalam menghadapi hal tersebut? Nah, itu untuk Mbak Dila di sini. Tapi sebelumnya kita ke Mas Boy. Mas Boy, silakan jawaban dari Pak Tarsi dan dari Rizka, monggo. Ya, terima kasih Mas Tovan. Saya ke pertanyaan pertama mengenai bagaimana PR milenial bisa berkontribusi dalam penanganan COVID. Banyak banget yang bisa dilakukan ya. Cuman jangan sampai salah berkontribusi, karena kita tahu banyak sekali teman-teman content creator pada masa pandemi COVID-19 ini juga suka tidak punya empati, compassion terhadap kondisi yang saat ini gitu. Jadi benar-benar kita harus hati-hati sekali. Karena sekali lagi berkontribusinya banyak sekali, apalagi sekarang teman-teman lebih banyak di rumah gitu ya. Bagaimanapun kita juga selalu pasti pegang gadget kita gitu. Dan ini sangat efektif lagi kalau bisa dilakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk orang banyak gitu. Apakah mengenai edukasi, mengenai COVID-19, apakah kita bisa memberikan semangat kepada orang-orang lain, memotivasi untuk bisa melalui ini dengan baik. Apakah mungkin juga bikin kegiatan-kegiatan yang juga memberikan bantuan kepada orang-orang yang terdampak sosial ekonomi terhadap COVID-19 ini gitu. Banyak sekali yang teman-teman saya lakukan di ranah digital juga, bukan untuk menyombongkan kegiatannya, tapi untuk benar-benar menjadi inspirasi untuk yang lain, untuk bisa membantu, untuk saling bantu dengan orang-orang yang terdampak COVID-19. Jadi PR milenial banyak sekali yang bisa dilakukan, ya, bisa mengedukasi, bisa memotivasi. Intinya harus benar-benar message-nya, auranya itu empati, compassion, dan juga tentunya harus kreatif mencari cara bisa dalam solusi ini. Ya, jadi mudah-mudahan Mas Tarsi bisa menjawab, dan untuk teman-teman PR milenial yang lain, ini bukan main-main, ini masalah serius COVID-19 itu. Ya. Jadi jangan dianggap ini sesuatu bercandaan atau sesuatu yang tidak serius. Semua pihak sudah bekerja keras, terutama para tenaga kesehatan yang luar biasa usahanya. Udah luar biasa berusaha, kita harus support mereka, kita harus dukung mereka. Pemerintah saya yakin juga sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Nah, kita sebagai anggota masyarakat juga harus bisa mendukung itu semua agar kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cepat. Begitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Rizka, let me see. Ini membangun
membangun engagement dengan media di masa pandemi ini. Nah, tadi saya sempat cerita yang Astra lakukan selama 2-3 bulan terakhir ini, tetap kita harus menjaga hubungan baik dengan teman-teman jurnalis. Mereka adalah orang-orang yang juga membantu kita dalam penyebaran informasi kita sendiri. Di awal-awal masa pandemi COVID-19 ini merebak ya di Indonesia, mereka masih bertugas di lapangan loh. Jadi waktu itu kami support memberikan bantuan masker dan juga vitamin C kepada mereka yang bertugas di lapangan. Karena apa? Karena kami terus terang sangat ingin membantu mereka untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, udah pasti tidak akan ada lagi pertemuan-pertemuan dengan jurnalis tatap muka langsung, seperti tadi saya sampaikan press conference yang langsung. Yang Astra lakukan selama 2-3 bulan terakhir adalah melakukan virtual press conference. Kita mengirim tim kecil ke lapangan tempat seremoni terjadi, kita rekam gambar itu, dan gambar itu kita kirimkan ke semua media yang terlibat dalam virtual press conference. Dan animonya cukup tinggi justru. Mereka pun, teman-teman jurnalis juga nggak berani untuk keluar dari areanya, sehingga sangat mengapresiasi kita yang menjalankan virtual press conference. Tanya jawab juga bisa dilakukan langsung kayak sekarang ini, pertanyaan begitu banyak dan kita jawab satu persatu dan menjelaskan kepada teman-teman jurnalis. Artinya cukup efektif juga, dan mungkin bagi mereka kalau dulu mereka harus berangkat dari satu titik ke titik lain memakan waktu, sekarang mungkin virtual press conference mereka bisa dalam waktu 1 jam selesai, bisa ke jam berikutnya dengan virtual press conference yang lain. Jadi artinya untuk mereka pun, untuk para jurnalis juga lebih efektif. Nah, memang saya setuju jangan sampai mereka hanya diberikan format press release sebar gitu terus selesai. Tugas kita sebagai public relations as a praktisi PR adalah untuk bisa menceritakan tentang brand kita, informasi kita dengan baik. Ya, harus ada brand storytelling yang baik mengenai apa yang kita lakukan untuk berkontribusi menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi itu kuncinya di situ. Caranya menceritakan bagaimana macam-macam, tidak hanya dalam bentuk press release, tapi juga dalam bentuk cerita, untuk dalam bentuk tatap muka melalui Zoom, tatap muka melalui media platform yang lain, kemudian dengan mengirimkan video-video rekaman kita. Jadi artinya mereka bisa gunakan video-video itu untuk keperluan berita yang mereka perlukan, begitu. Rasanya itu dari saya untuk menjawab, Rizka, mudah-mudahan sudah menjawab. Terima kasih Mas Boy. Nah, selanjutnya Mbak Dila, silakan penjawaban Mbak Dila. Sebentar lagi kita akan langsung ke closing statement-nya Mas Boy. Mbak Dila dan mohon izin, setuju ya kalau rasa kita minta Pak Ketum juga kasih closing statement ya, setuju ya? Oke, baik. Silakan Mbak Dila. Oke, apa yang harus dilakukan PR di ranah sekolah dalam menghadapi kekhawatiran orang tua ya? Kita mesti tahu dulu kekhawatiran orang tua tulisnya apa aja sih sebenarnya gitu. Mereka khawatir apa sih? Apa yang menjadi concern yang mereka terhadap sekolah, kemudian terhadap lingkungan dan sebagainya. Nah, peran PR di sana adalah menginformasikan kepada orang tua bahwa apa yang dikhawatirkan orang tua itu sudah bisa sebetulnya diatasi atau ada solusi dari sekolah. Nah, itu sebenarnya peran PR ada di situ. Kemudian juga tadi kalau Mas Boy tadi jelaskan bahwa ada nggak hanya soal penjelasan, tapi juga ada event-event ataupun ada meeting-meeting, menjadi salah satu cara memfasilitasi rasa ketakutan dari orang tua sebetulnya. Kemudian juga kita bisa coba misalkan arrange meeting dengan antara orang tua dengan guru, dan kemudian juga dengan pihak sekolah, dengan pihak manajemen sekolah. Lewat Zoom meeting mungkin. Nah, itu juga menjadi salah satu cara. Kemudian cara-cara yang lain adalah di sekolah anak saya itu biasanya setiap 1 minggu sekali itu mereka ada semacam informasi, kemudian juga ada semacam pemberitahuan atau apapun itu tentang progres anak-anak dan sekolah, pencegahan dan sebagainya, apa saja yang misalkan sekolah lakukan, apakah nanti anak-anak ke sekolah harus misalkan sudah disediakan tempat cuci tangan di mana saja, kemudian juga anak-anaknya mungkin terkena
flu atau demam tidak diperkenankan untuk masuk sekolah dan sebagainya. Dan itu menjadi satu jawaban yang membuat orang tidak ada masalah, kemudian juga anak-anak terproteksi dengan baik di lingkungan sekolah. Apakah juga nanti di sekolah juga disediakan misalkan tenaga medis juga, misalkan kalau memang ada anak-anak yang sakit dan sebagainya untuk bahan untuk diperiksa dan sebagainya. Kemudian sekolah juga berkoordinasi dengan misalkan dengan puskesmas setempat atau mungkin rumah sakit setempat yang memang Halo Mbak Dila. memvalidasi apakah anak ini kena. Halo, ya. Ya, halo. Tadi sempat hilang suaranya. Masih bisa? Ya, hilang. Bisa. Oke, saya jalan terus. Oke. Jadi tadi mungkin yang saya terakhir sampaikan, mungkin juga sekolah bisa berkoordinasi dengan ataupun rumah sakit ataupun puskesmas setempat yang bekerja sama dengan sekolah sehingga bisa bisa menjawab juga kekhawatiran para orang tua, misalkan di mana di sekolah itu juga tenaga medis ikut serta di dalamnya untuk bisa menjaga atau memproteksi anak-anak gitu sih. Baik. Kurang lebihnya. Baik, terima kasih Mbak Dila dan Mas Boy, teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih jawab pertanyaannya. Kolom pertanyaan dari audiens saya tutup. Nah, tapi sebelum ke closing statement Mas Boy dan Mbak Dila, saya mau sharing 2 slide diskusi sore tadi dengan Mbak Dina, Direktur SBM ITB, yang sharing slide-nya. Ini menarik sekali untuk bahan closing statement kita pada malam hari ini. Nah, tadi sore Mbak Dina sharing bahwa effect of social distancing. We have to rethink about retail, shopping experience, virtual office, combining online and offline. This is the thing that we have to think together, how combine the online and offline. Lalu rethink about long shelf life consumption, think about the business trip, about using productivity and collaborative tools, pakai alat-alat di rumah, pakai sosmed, sampai mental health, budaya kantor, sampai yang namanya family engagement. Dan ada budaya baru yang namanya effect or hygiene, ya, di mana orang yang sebelumnya nggak aware sama asuransi kesehatan jadi berpikir ulang gitu tentang polisnya. Lalu juga ada nanti sertifikat hygiene, contactless interaction through IoT, robot, ya, seperti yang tadi disinggung sama Mbak Dina dalam industri rumah sakit dan mungkin disusul di industri-industri lain. Lalu about sekarang Halodoc tuh luar biasa loh, traction itu, waduh, nggak ngerti deh. Dokter-dokter yang tadinya nggak mau gabung ke platform sejenis, sekarang tuh semuanya pindah gitu karena melihat Halodoc, yang ya? Iya, betul, pindah kan, because most of the people they think not going to hospital, so they think about what kind of alternative. So those application help them to give a solution and they think about traceability. Nah, ini hal-hal yang akan terus berubah ke depan. Dan tadi ada pertanyaan tapi saya lupa dari mana. Ini yang berubah tuh apa sih sebenarnya gitu? Apakah sementara, apakah selamanya? Kalau dari beberapa sesi Zoom yang saya lihat, jawabannya adalah anggap ini terjadi selamanya. Jadi kita nggak ragu-ragu begitu untuk melakukan perubahan. Nah, silakan kita menuju ke closing statement, yaitu oleh Mas Boy dan Mbak Dila. Lalu mohon izin Mas Ketum, Chief, kalau boleh juga berikan closing statement terkait topik kita hari ini. Mas Boy, silakan. Ya, terima kasih Mas Taufan. Ya, intinya untuk teman-teman semua, tadi Mas Taufan sudah menyampaikan, kita nggak tahu ini kapan selesainya COVID-19. Artinya, ya kita jalanin aja. Kita lakukan penyesuaian dengan adanya kondisi yang seperti sekarang ini. Disebut the new normal atau the now normal, gitu ya. Dan kita tentunya harus bikin strategi komunikasi yang relevan dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini. Harus punya empati, harus compassion, harus bisa memberikan edukasi, harus bisa memotivasi, dan harus hadir, be presence, ya. Jadi tetap pastikan visibilitas brand itu tetap terjaga dengan konten-konten kreatif dan berita positif dari organisasi kita, gitu. Dan ketemu dengan audiens itu dengan menggunakan platform media yang tepat dan harus semenarik mungkin sehingga bisa tetap menjaga engagement dengan mereka, ya, walaupun secara online. Itu mungkin dari saya. Oke, kata kunci engagement sama presence, ya, hadir sama keterikatan. Terima kasih Mas Boy. Selanjutnya closing statement dari Mbak Dila. Monggo, Mbak. Oke, saya satu kalimat aja deh. Closing statement-nya, be mindful of your tone in the message. Mohon izin Mbak Dila karena tadi gelombangan naik turun. Boleh diulang tadi? Oke. Jadi satu kalimat aja, mindful of your tone in every messages that you send to
external. Oh, baik. Correct? Agak keputus. Be mindful. Yeah. Lalu Bu, be mindful of your tone. Of your tone. Oh, oke. Your tone. Oke, ya. Yes. Oke. Your Baik. that you send to internal and external. That's it. Siap. Terima kasih, Mbak Dila. Nah, ini mohon izin kira-kira berkenan nggak nih? Chief, kalau boleh ikut bantu closing statement. Aduh, silakan. Harus dong. Terima kasih Mas Tovan, teman-teman semua, teman-teman Rumah Milenial, narasumber kita yang sangat milenial tentunya. Tadi umurnya masih 18 dan 16. Ini masih sekolah, udah kerja nih kayak. Mas Boy, Waketum, Mbak Dila, terima kasih, sangat inspiring. Mas Tovan juga sebagai moderator sangat luar biasa. Hanya few items bahwa satu tadi katanya mengenai internal com, employees are our brand ambassadors, so stay relevant dengan mereka, menurut saya. Tadi juga sudah dijelaskan, stay visible dan stay relevant. Ada satu quote dari Henry Ford, pendiri dari Ford Motor tersebut, dia bilang, komunikasi dan advertising kurang lebih sama, tapi dia bilang begini, a man who stops advertising to save money is like a man who stops a clock to save time. Wow. Yeah. Jadi kira-kira advertising dan PR kurang lebih sama, we still have to be present dan stay relevant dengan our audience kita. Dan yang paling penting lagi menurut saya, at the end, PR harus sadar bahwa PR is a marathon, bukan lari sprint. Jadi satu lagi kita harus stay optimis. Terima kasih Mas Topan. Oke. Terima kasih Mas Agung, Pak Ketum ya. Salam Indonesia bicara baik, terutama narasinya ini terus bisa menggema, dan ini saya pikir momentum baik juga Pak Ketum dan teman-teman Perumas untuk mengglorifikasi message-message Indonesia bicara baik dari berbagai sektor industri, karena kita butuh harapan optimis dan narasi baik, Pak. Mudah-mudahan teman-teman Perhumas bisa terus mengglorifikasikan pesan baik ini, dan teman-teman kita foto bersama sebelum closing pada malam hari ini. Kalau boleh dibuka kameranya, yang masih tiduran di bantalnya taruh ke depan. Salah, dibuka ya. Yang pakai foto mantan diganti, yang pakai foto mantan diganti foto dirinya ya, biar bisa ngelihat masa depan nggak masa lalu. Oke, baik. Oke. Wah, ada Bung Rizky nih ya. Bang keren ini. Oke. Wah, Pak Tarsi sudah sampai Depok, Pak. Waduh, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, tangannya boleh begini semua ke depan kamera. Saya akan foto di layar yang pertama dulu. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sekarang layar yang kedua. Waduh, Mas Gede dari Bali nyengirnya happy banget kayaknya. Habis dapat THR ya. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. Waduh, ada Mbak Anggia. Selamat malam Mbak Anggia nih. Kalau nggak ada Mbak Anggia, nggak jalan acara hari ini. Oke, 1, 2, 3. Layer yang terakhir, layer keempat. Baik. Wah, sepertinya banyak Sri Kandi malam ini ya. Baik, karena yang laki-laki ini jadi imam taraweh. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi terakhir yang bagian depan yang ada Pak Boy, Mas Ketum, Mas Rizky dan kawan-kawan, Mbak Fadila. Sekali lagi ada maskot tersendiri dari Perhumas atau gimmick gimana? Salam Perhumas gimana? Kalau boleh kita sama-sama. Oh gitu. Oke. Jempol. Ini ya. Oke, jempol ya. Oke, saya foto. Mbak Dila, jempolnya kemana kok gelap? Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Yang pertama, saya Tovan Akbari mewakili Rumah Milenials dan keluarga besar Rumah Milenials. Senang banget Pak Ketum, Pak Agung Laksamana, Pak Boy Subroto, dan Mbak Bu Fardila, dan teman-teman Perumas yang lain, BPP Perumas yang lain yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak berdiskusi dan kolaborasinya. Ini suatu hal yang sangat bermanfaat dan mengirim optimisme serta harapan buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang saya lihat tadi. Dan selalu bicara baik ya, dengan narasi-narasi baik, sehingga kita bisa melewati ini semua. Dan saya percaya dengan apa yang dikatakan sama Mbak Dila tadi, gardu kedua setelah tenaga kesehatan adalah orang-orang komunikasi. Dan teman-temanlah adalah para laskar pejuang untuk memberikan narasi baik. Saya Tovan Akbari, mohon pamit, selamat malam, sampai jumpa di diskusi berikutnya. Salam hormat Mas Boy, Pak Agung, Pak Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam damai buat kita semua. Semangat. Terima kasih, Mas Boy. Indonesia bicara baik. Indonesia bicara baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam.